Saat sukses di pekerjaan, kita mudah berpuas diri, tak memikirkan kemajuan. Kita menjadi ceroboh dan mengutamakan kenyamanan daging. Apa penyebabnya? Di mana sumber masalahnya? Bagaimana kita dapat mengerahkan segenap upaya dan bertugas dengan baik? Saksikan video kesaksian Kristen, bagaimana bersikap licik merugikanku. Suatu hari saat merangkum pekerjaan, seorang pemimpin bilang, penginjilan kami kurang baik pada awal bulan itu. Memintaku menyampaikan sebabnya. Aku baru sadar kalau belakangan ini produktivitas kami menurun. Aku lalu segera menyelidikinya. Mendapati produktivitas menurun setengah sejak bulan sebelumnya. Setengah? Iya, aku juga agak cemas. Kalau itu berlanjut dan kinerja kami memburuk, aku dicopot. Jadi, aku segera mencari sebabnya agar produktivitas naik lagi. Aku menemui lainnya satu persatu, menanyakan masalah atau kesulitan mereka. Di situ aku bersekutu secara khusus soal ini, meminta orang dengan kinerja baik berbagi pengalaman. Setelahnya, kami mulai bekerja agak lebih baik. Dan hatiku lebih tenang. Jika terus begitu, kami akan agak lebih baik dari bulan sebelumnya. Kupikir jika pekerjaan membaik, tidak ada kejahatan atau gangguan, aku bisa tetap di gereja, tidak akan dicopot. Setelahnya, keteganganku mereda. Menjelang akhir bulan, kulihat hasil kami sama seperti sebelumnya. Jika kerja kami baik, kami harus lebih baik lagi bulan esoknya agar tampak ada kemajuan. Artinya, aku harus bekerja lebih keras. Mengapa menekan diri sendiri? Karena kerja kami baik bulan ini, aku tidak akan dicopot dan dipecat. Aku pun tenang saat berpikir begitu. Merasa bebanku berkurang. Aku mulai asal-asalan, cepat puas, dan berhenti mencermati tindak lanjut tugas. Saat lainnya menyampaikan pergumulan, aku tidak bersekutu menyelesaikan. Kadang, aku diam saat menemukan orang melanggar prinsip dalam tugas. Berpikir hanya beberapa yang bermasalah. Itu tidak apa selama tidak mengganggu efektivitas kami. Kadang orang menjadi malas dan tidak punya urgensi. Aku sadar itu harus ditangani. Tapi karena hasil bulan ini bagus, kupikir malas itu normal. Jadi aku pura-pura tidak melihat. Kemungkinanmu kecil mendapat pekerjaan Roh Kudus dengan sikap itu. Iya, benar. Saat hidup begitu kurasakan kegelapan rohani nyata. Tidak ada pencerahan dari firman Tuhan. Dan ada masalah di pekerjaan. Aku bahkan mengantuk dan tidur saat merangkum pekerjaan. Aku baru panik saat melihat produktivitas menurun. Lalu bergegas mencari lainnya untuk mencari kesalahan kami. Di satu pertemuan, seseorang bilang, beberapa takut dicopot saat tidak bertugas dengan baik. Mereka akan kerja keras. Lalu begitu agak sukses, mereka rakus akan kenyamanan, kurang terbeban. Katanya itu bersikap licik, tanda kelicikan. Iya, Ini memicu beragam perasaan. Aku pun merenung. Saat produktivitas menurun, aku bekerja lebih keras. Takut dicopot atau dipecat, aku ingin dapat hasil yang lebih baik. Saat dapat hasil lebih baik atau tetap sama, aku mendamba kenyamanan. Tidak merasakan urgensi di tugas. Kupikir hasil konsisten setiap bulan dan tidak dipecat itu baik. Itu sikap licik dan licin kan? iya. Aku sadar itu yang kulakukan setiap menghadapi itu.
Aku selalu bertindak begitu. Itu keadaan berbahaya. Iya. Saat itu aku agak takut. Aku membaca firman Tuhan ini. Saat ini kesempatan bertugas tidak banyak, jadi manfaatkanlah. Saat ada tugaslah, kau harus kerahkan diri. Persembahkan dan korbankan diri untuk Tuhan, bahkan bayarlah harganya. Jangan menahan apapun, menyimpan rencana, membiarkan kelonggaran. Jika kau biarkan kelonggaran atau curang, kerjamu pasti buruk. Pikirmu, tidak ada yang melihatku berbuat licik. Hebat. Pemikiran apa ini? Pikirmu kau sukses menipu dan mengelabui orang dan Tuhan. Tapi apa Tuhan tahu yang kau lakukan? Dia tahu. Bahkan orang yang sudah lama dekat denganmu tahu kerusakan dan kejahatanmu. Meski tak bilang langsung di hatinya, mereka menilaimu di belakang. Banyak yang disingkap dan diusir karena banyak orang yang mengenali mereka. Begitu semua tahu esensi asli mereka, mereka disingkap dan diusir. Jadi, entah mengejar kebenaran atau tidak, orang harus bertugas dengan baik, sebaik mungkin dan pakai nurani dalam bekerja nyata. Kau mungkin punya kekurangan, tapi jika bertugas sekadarnya, kau tidak akan diusir. Jika selalu berpikir kau baik-baik saja, yakin tidak akan diusir, tidak merenungkan atau berusaha mengenal diri, mengabaikan tugas, selalu ceroboh dan asal-asalan, maka saat umat pilihan Tuhan kehilangan kesabaran, diri aslimu akan disingkap dan kemungkinan besar akan diusir. Itu karena semua tahu aslimu. Kau telah kehilangan martabat dan integritas. Jika orang tidak percaya, Tuhan percaya. Tuhan melihat lubuk hati, tidak akan mempercayai yang begitu. Amin. Amin. Tuhan berfirman, sikap dalam tugas itu mengerahkan segenap hati dan membayar harganya. Mengerahkan seluruh tenaga. Jika mampu mendapatkan hasil baik dengan membayar lebih mahal, tapi menahan diri. Puas dengan hanya mencapai sedikit, itu mempermainkan Tuhan, bersikap licik. Iya. Aku paham tentang perilakuku dalam tugas. Aku puas mencapai sedikit, hanya agar aku tidak dipecat. Aku tidak menyelesaikan masalah dan kesulitan orang lain. Tapi asal-asalan saat merangkum pekerjaan. Saat melihat pelanggaran prinsip dalam tugas dan sikap malas, kuanggap tidak masalah. Asal tidak mengganggu pencapaian kami, aku pura-pura tidak melihatnya. Jelas bersungguh-sungguh dalam tugas dan membayar lebih dapat menambah hasil. Tapi aku tidak mau lelah ataupun stres, jadi aku menipu. Dalam tugas, aku bersikap licin, licik, dan menipu Tuhan. Itu sungguh licik. Saat memberi tugas, semua ingin dapat orang jujur yang dapat diandalkan. Dapat diandalkan dan membuat tenang. Namun jika mempercayakan sesuatu ke orang licin yang penuh muslihat, mereka hanya bisa merusak jika bekerja dengan buruk. Iya. Orang begitu tidak punya hati nurani, nalar, atau standar perilaku dasar. Mereka tidak layak dipercaya dan ditugasi apapun. Iya. Aku lihat diriku seperti itu. Aku ditugaskan, tapi tidak mengerahkan kemampuanku. Aku mempermainkan Tuhan dan licik. Aku tampak sedikit berhasil dan orang tidak melihat ada masalah. Tapi Tuhan melihat semua. Jika terus bersikap ceroboh, aku akan disingkap dan akhirnya diusir. Iya, Iya. Plot licik kita bisa menipu orang, tapi bukan Tuhan. iya. Mempermainkan Tuhan hanya menyakiti diri. Iya. Aku pun ingat beberapa firman. Tuhan Yesus berfirman, siapa yang punya kepadanya akan diberi, dia akan punya lebih banyak. Tapi siapa yang tak punya, semua akan diambil darinya. Apa maksud ucapan ini?
Jika tidak bekerja atau mendedikasikan diri pada tugas atau pekerjaan, Tuhan akan mengambil milikmu. Apa maksudnya mengambil? Bagaimana rasanya? Mungkin kau gagal mencapai yang sesuai kualitasmu, tidak merasakan apa-apa, seperti orang tidak percaya. Artinya, milikmu diambil Tuhan. Jika dalam tugas kau lalai, tidak membayar harga, tidak tulus, Tuhan akan mengambil milikmu. Dia akan mencabut hakmu untuk bertugas. Amin. Amin. Tuhan itu benar. Aku licik dan ceroboh dalam tugas. Tidak melakukan yang harus kulakukan. Jadi Tuhan mengambil milikku. Aku tidak mampu melihat masalah seperti dulu. Aku selalu mengantuk. Produktivitasku menurun. Inilah penyingkapan watak Tuhan. Iya, Aku berdoa dan siap bertobat kepada Tuhan. Memohonnya membimbingku lebih mengenal diri. Lalu di satu pertemuan, ku baca firman Tuhan yang menyentuh. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, Tuhan mencintai orang yang jujur, tetapi membenci orang yang curang dan licik. Jika engkau bertindak sebagai orang yang curang dan berusaha melakukan tipu muslihat, bukankah Tuhan akan membencimu? Akankah rumah Tuhan membiarkanmu lolos begitu saja? Cepat atau lambat, engkau akan dimintai pertanggungjawaban. Tuhan menyukai orang yang jujur dan tidak menyukai orang yang curang. Semua orang harus memahami hal ini dengan jelas dan berhentilah menjadi bingung dan melakukan hal-hal bodoh. Ketidaktahuan sesaat dapat dimengerti, tetapi sama sekali menolak untuk menerima kebenaran berarti dengan keras kepala menolak untuk berubah. Orang yang jujur dapat memikul tanggung jawab. Mereka tidak memikirkan keuntungan dan kerugian mereka sendiri, melainkan melindungi pekerjaan dan kepentingan rumah Tuhan. Mereka memiliki hati yang baik dan jujur, seperti sebuah mangkuk berisi air jernih yang dapat orang lihat dasarnya dalam sekilas pandang. Juga ada transparansi dalam tindakan mereka. Orang yang curang selalu melakukan tipu muslihat, selalu menyamarkan segala sesuatu, menyembunyikan dan mengemas diri mereka dengan begitu rapat, sehingga tak seorang pun mengetahui diri mereka yang sebenarnya. Orang tidak dapat mengetahui pemikiran terdalammu yang sebenarnya, tetapi Tuhan dapat melihat hal-hal terdalam di lubuk hatimu. Jika Tuhan melihat bahwa engkau bukan orang yang jujur, bahwa engkau licik, bahwa engkau tidak pernah menerima kebenaran, bahwa engkau selalu berusaha untuk menipunya, dan engkau tidak menyerahkan hatimu kepadanya, maka Tuhan tidak akan mengasihimu, Dia akan membenci dan meninggalkanmu. Semua orang makmur di antara orang-orang tidak percaya, orang-orang yang fasih berbicara dan cerdas, orang macam apakah mereka? Apakah ini jelas bagimu? Apa esensi mereka? Dapat dikatakan bahwa mereka semua luar biasa cerdik, sangat licik dan licin. Mereka adalah benar-benar iblis si setan. Dapatkah Tuhan menyelamatkan orang seperti ini? Tidak ada yang lebih Tuhan benci selain setan-setan ini, orang-orang yang licik dan curang. Tuhan sama sekali tidak akan menyelamatkan orang-orang seperti itu. Jadi apapun yang engkau lakukan, jangan menjadi orang semacam ini. Bagaimana sikap Tuhan terhadap orang yang licik dan curang?
Dia menolak mereka, dia mengesampingkan mereka, dan tidak memedulikan mereka. Dia menganggap mereka sekelas dengan hewan. Di mata Tuhan, orang-orang seperti itu hanya mengenakan kulit manusia. Pada dasarnya, mereka adalah sejenis iblis si setan, mereka adalah mayat berjalan, dan Tuhan tidak akan pernah menyelamatkan mereka. Jadi, bagaimana keadaan orang-orang ini sekarang? Ada kegelapan di dalam hati mereka, mereka tidak memiliki iman yang sejati, dan mereka tidak pernah dicerahkan atau diterangi ketika sesuatu terjadi pada mereka. Ketika menghadapi bencana dan kesengsaraan, mereka berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak ada. Mereka tidak memiliki ketergantungan sejati di dalam hati mereka. Demi diberkati, mereka berusaha berpura-pura, tetapi mereka tak mampu menahan diri karena mereka tidak memiliki hati nurani atau akal sehat. Mereka tak mampu menjadi orang baik meskipun mereka menginginkannya. Mereka tak mampu menahan diri meskipun mereka ingin berhenti melakukan hal-hal buruk. Mereka harus melakukan hal-hal ini. Mungkinkah mereka mampu mengenal diri mereka sendiri setelah mereka dikeluarkan dan disingkirkan? Meskipun mereka tahu bahwa mereka pantas mendapatkannya, mulut mereka tidak akan mengakuinya, dan meskipun kelihatannya mereka mampu melaksanakan beberapa tugas, mereka tetap berusaha untuk melakukan tipu muslihat dan hampir tidak produktif. Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah orang-orang ini mampu sungguh-sungguh bertobat? Sama sekali tidak, karena mereka tidak memiliki hati nurani atau akal sehat. Mereka tidak mencintai kebenaran. Tuhan tidak menyelamatkan orang yang licik dan jahat seperti itu. Harapan apa yang dimiliki orang-orang semacam itu dalam kepercayaan kepada Tuhan? Kepercayaan mereka kehilangan makna penting, dan mereka ditakdirkan untuk tidak mendapatkan apapun. Jika selama kepercayaan mereka kepada Tuhan, orang tidak mengejar kebenaran, maka seberapapun lamanya mereka telah menjadi orang percaya, pada akhirnya mereka tidak akan mendapatkan apapun. Amin. Amin. Melihat Tuhan menyebut orang curang, sangat cerdik, sekelas hewan, Tuhan tidak akan menyelamatkannya. Mereka ditakdirkan tidak mendapat apa-apa. Sungguh menghunjam hatiku. Kurasa seperti itulah Tuhan menggambarkan pendekatan ceroboh dan licikku. Aku selalu tidak mau terlalu jujur, selalu berhitung, punya rencana rahasia. Aku hidup dengan falsafah iblis, kau harus untung, bukan dimanfaatkan. Menimbang ada tidaknya manfaat sebelum melakukan sesuatu. Ingin dapat hasil terbesar dengan upaya terkecil. Itulah orang cerdas. Aku terus menjalankan falsafah itu usai percaya Tuhan. Kupikir aku tidak boleh terlalu jujur atau mengerahkan segenap tenaga. Bagiku itu kebodohan. Jika tidak diberkati, itu kerugian besar bagiku. Aku tidak sanggup mengalaminya. Aku ingin sedikit upaya tapi dapat berkat besar. Berpikir itu cerdas. Jadi, aku selalu berusaha dengan kesembronoan, membaca situasi, dan berhitung. Saat produktivitas tinggi, aku beristirahat. Bahkan saat melihat ada masalah, jika itu tidak berpengaruh dan aku tidak akan dicopot atau dipecat, aku tidak punya rasa urgensi untuk menyelesaikan masalah. Jika pekerjaan buruk dan ada konsekuensinya, aku akan bekerja keras, mencari sebab, dan membereskannya. Usai mendapatkan hasil, kecemasanku hilang. Aku menikmati kenyamanan, sering beristirahat. Aku sangat licik. Apa itu melakukan tugas atau setia kepada Tuhan?
Kupikir aku cerdas, mempermainkan Tuhan. Tapi Tuhan melihat semua. Iya, Tuhan tidak akan menyelamatkan orang yang selalu licik dalam tugas. iya. Iya, Jika selalu licik dalam tugas, kau mungkin tak tampak berbuat jahat, tapi Tuhan benci. Kau akan disingkap dan dibuang Tuhan. iya. Tuhan berulang kali meminta sikap jujur karena orang jujur punya pemikiran sederhana dan dapat menerima pemeriksaan Tuhan. Mereka berhati nurani dan bernalar. Iya. Tuhan suka orang jujur. Mereka membuka hati kepada Tuhan. Mereka serius dalam tugas. Mereka memenuhi tanggung jawab, memberikan segalanya. Tidak menyiapkan jalan keluar pribadi atau memikirkan berkat. Tuhan akan memberkati mereka. Iya. Sebagai pemimpin penginjilan, aku licik, ceroboh, tidak mau membuat kemajuan, menghambat penyelesaian kesulitan orang lain, menurunkan produktivitas. Hal ini merugikan orang lain dan menghambat penginjilan. Iya. Aku sangat menyesal dan mencela diri saat memikirkannya. Aku berdoa dalam pertobatan, berjanji di hadapannya, akan mengerahkan segalanya dalam tugas sejak itu. Berhenti licik dan ceroboh. Lalu aku membaca satu firman Tuhan yang membantuku memahami arti bertugas. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, tugas apapun yang manusia lakukan, adakah yang lebih pantas daripada hal ini? Ini adalah hal yang paling indah dan benar di antara manusia. Makhluk ciptaan harus melaksanakan tugas mereka untuk menerima perkenanan Sang Pencipta. Makhluk ciptaan hidup di bawah kekuasaan Tuhan, dan mereka menerima semua yang disediakan oleh Tuhan dan segala sesuatu yang berasal dari Tuhan. Jadi mereka harus memenuhi tanggung jawab dan kewajiban mereka. Ini ditetapkan oleh surga dan diakui oleh bumi. Ini adalah ketetapan Tuhan. Dari hal ini dapat dilihat bahwa bagi orang yang melaksanakan tugas sebagai makhluk ciptaan, itu adalah hal yang lebih benar, lebih indah, dan lebih mulia daripada apapun juga sementara hidup di dunia manusia. Tidak ada yang lebih bermakna atau berharga di antara manusia, dan tidak ada yang lebih bermakna dan bernilai bagi kehidupan makhluk ciptaan selain melaksanakan tugasnya sebagai makhluk ciptaan. Di bumi, hanya kelompok orang yang sungguh-sungguh dan dengan tulus melaksanakan tugas sebagai makhluk ciptaanlah yang menaati Sang Pencipta. Kelompok ini tidak mengikuti tren dunia luar. Mereka menaati pimpinan dan tuntunan Tuhan. Mereka hanya mendengarkan firman Sang Pencipta. Mereka menerima kebenaran yang diungkapkan Sang Pencipta. Mereka hidup berdasarkan firman Sang Pencipta. Ini adalah kesaksian yang paling benar, paling meyakinkan, dan ini adalah kesaksian iman yang terbaik kepada Tuhan. Dalam hal makhluk ciptaan mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk ciptaan, mampu memuaskan Sang Pencipta, itu adalah hal yang paling menakjubkan dan merupakan sesuatu yang harus dipuji di antara umat manusia. Apapun yang dipercayakan oleh Sang Pencipta kepada makhluk ciptaan haruslah diterima oleh mereka tanpa syarat. Bagi umat manusia, ini adalah sesuatu yang diberkati dan mulia, dan bagi semua orang yang melaksanakan tugas mereka sebagai makhluk ciptaan, tidak ada yang lebih menakjubkan atau layak untuk dirayakan. Itu adalah sesuatu yang positif. Hal yang begitu indah dan begitu besar diubah oleh para antikristus menjadi sebuah transaksi
di mana mereka meminta mahkota dan upah dari tangan Sang Pencipta. Transaksi semacam itu mengubah sesuatu yang paling indah dan benar menjadi sesuatu yang paling buruk dan jahat. Bukankah ini yang para antikristus lakukan? Dilihat dari sudut pandang ini, apakah para antikristus itu jahat? Mereka memang sangat jahat. Ini hanyalah perwujudan dari salah satu aspek kejahatan mereka. Amin. Amin. Membaca firman yang menyingkapkan berdampak besar. Tuhan memberikan segalanya untuk menyelamatkan manusia, membekali kebutuhan kita, dan memberi kesempatan untuk bertugas sehingga dalam prosesnya kita dapat mencari kebenaran, membuang watak rusak kita, tunduk setia kepada Tuhan, mendapat keselamatannya. Iya. Melakukan tugas di gereja itu, tanggung jawab dan tugas kita. Itu kesempatan kita mendapat kebenaran, diselamatkan. Iya. Ini tugas manusia terindah dan paling tulus. Iya. Namun antikristus mengambilnya dan menjadikannya transaksional. Mereka berharap diberkati dalam iman dan tugas. Mereka tidak punya iman sejati, tidak mau membayar harga. Mereka orang tidak percaya yang oportunis. Melihat caraku bekerja, aku seperti mereka kan? Aku tidak memikirkan kehendak Tuhan, selalu menyembunyikan sesuatu, mau untung besar dari pemberian kecil, mempermainkan Tuhan dan berhitung. Itu mengubah tugas menjadi transaksional kan? Aku bukan orang percaya. Dulu aku selalu berpikir, asalkan sukses dalam tugas, tetap di gereja, tidak diberhentikan, aku dapat diselamatkan. Namun aku sadar, itu gagasan dan imajinasi yang tidak sesuai firman-Nya. Iya. Tuhan tidak pernah bilang, menyelesaikan sedikit, tidak berbuat jahat dan tidak dipecat, berarti diselamatkan. Tuhan menentukan apa orang dapat diselamatkan berdasarkan apa mereka mengejar kebenaran dan menyelesaikan watak rusak mereka. Tidak ada jalan pintas lain. Iya. Tuhan ingin sikap tulus. Jika selalu licik dan ceroboh dalam tugas, meski ada pencapaian, Tuhan membenci watak itu. Mereka akan disingkap dan disingkirkan Tuhan. Aku ingat ucapan Tuhan Yesus. Karena kau, suam-suam kuku, tak panas atau dingin, aku akan memuntahkanmu. Amin. Aku tidak memikirkan perkembangan dalam tugasku. Sikap itu hanyalah suam-suam kuku kan? Akankah Tuhan memuntahkanku? Watak Tuhan tidak menoleransi pelanggaran. Itu menakutkan bagiku. Aku berdoa, Tuhan, aku mau bertobat. Aku kini akan berupaya sekuatnya. Disiplinkan aku jika asal-asalan. Syukur kepada Tuhan. Aku mendapat jalan penerapan dari firman Tuhan. Melaksanakan tugas berarti melakukan yang seharusnya. Lakukan dan taati Tuhan dengan jujur dan dengan hati di hadapan Tuhan. Sikap ini lebih tepat kan? Jadi bagaimana seharusnya menerapkan sikap ini dalam keseharian? Kau harus mewujudkan menyembah Tuhan dengan hati dan kejujuran. Setiap ingin kendur dan asal-asalan, setiap ingin bertindak secara licin dan malas, setiap teralihkan atau ingin bersenang-senang, pikirkanlah ini baik-baik. Dengan perilaku ini, aku tidak dapat dipercaya. Aku sedang sepenuh hati dalam bertugas. Aku sedang bersikap tak setia. Aku gagal hidup sesuai amanat yang Tuhan percayakan. Beginilah caranya merenungkan diri. Jika paham bahwa kau selalu ceroboh
dan asal-asalan dan tak setia, bahwa kau menyakiti Tuhan, kau harus apa? Bilanglah, saat itu aku merasa ada yang salah, tapi tidak menganggapnya. Aku hanya mengabaikannya. Aku baru sadar aku ceroboh dan asal-asalan, tidak memenuhi tanggung jawab. Aku tidak punya hati nurani dan nalar. Usai menemukan masalahnya dan mengenal diri, kau harus berbalik. Sikapmu dalam bertugas salah. Kau ceroboh seperti melakukan tugas tambahan. Tak sepenuh hati. Jika begini lagi, berdoalah. Mohon Tuhan mendisiplinkan dan mendidikmu. Orang harus punya keinginan itu saat bertugas. Hanya dengan inilah mereka dapat sungguh bertobat. Orang berbalik hanya jika nuraninya bersih dan sikapnya terhadap tugas juga berubah. Saat orang bertobat, mereka harus berefleksi apakah telah mencurahkan hati dan seluruh kekuatannya. Lalu menjadikan firman Tuhan sebagai ukuran dan menerapkannya sendiri. Mereka akan mengetahui masalah di tugas mereka. Dengan selalu menyelesaikan masalah seturut firman Tuhan, orang membawa pelaksanaan tugas dengan segenap hati dan kekuatan menjadi kenyataan. Orang yang menjalankan tugas seperti ini telah mengerahkan segalanya, kan? Amin. Amin. Firman-Nya sangat praktis. Iya. Firman-Nya memberiku jalan penerapan jelas. Aku harus memakai hati dan jujur dalam tugas. Rela membayar, perhatian, bertanggung jawab, mengerahkan segenap tenaga untuk bertugas dengan baik, memuaskannya. Lalu, saat ingin ceroboh dan malas, aku harus berdoa melepas daging, memohon pendisiplinannya. Sehingga tak akan ikuti keinginan daging. Iya. Aku ikuti firman Tuhan setelahnya. Kupikirkan cara bertugas dengan baik agar lebih produktif. Aku tahu anggota tim punya kelebihan dan juga kekurangan. Aku memikirkan cara mengatur pekerjaan mereka agar kelebihan mereka berkembang. Dan membantu di hal yang mereka kurang mampu. Selain itu, tadinya bagiku aku pengawas. Asal mampu bekerja dengan baik. Orang lain bertugas dengan baik, artinya kerjaku baik. Jadi aku bisa menikmati waktu luang. Kini aku mau melakukan tugas dengan kemampuan terbaik. Iya. Jadwalku menjadi penuh setiap hari dan lebih sibuk. Kadang aku sangat lelah. Tapi aku merasa tenang, damai. Di luar dugaan, bulan berikutnya, produktivitas kami meningkat. Syukur kepada Tuhan. Aku merasa senang. Aku paham Tuhan ingin kita tulus. Saat aku mengubah perspektif bekerja sama dengan Tuhan, bimbingannya terlihat. Syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan.